Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ridha Ulyadani dengan NIM B1B1222031. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi di sini saya akan bercerita sedikit tentang waktu kelompok saya pergi ke Sungai Bulu, Kecamatan Muarabulian, Batanghari, Jambi. Jadi awal ceritanya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 kami berkumpul sekitar jam 10:30 dan mulai on the way sekitar jam 10-an lewat 50-an. Adapun tujuan kami yaitu ke Sungai Bulu, Kecamatan Muarabulian, Batanghari, Jambi. Perjalanan lumayan jauh, memakan banyak bensin. Perjalanan sekitar 1 jam lewat 30 menit. Setelah sampai, kami bertemu dengan staf dan menginformasikan kami berasal dari Universitas Jambi, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dan staf pun menyambut kami, akan tetapi waktu itu kepala desa belum datang. Sekian lama menunggu, akhirnya kepala desa pun datang dengan para teman-temannya, para staf. Dan kami diperbolehkan untuk masuk ke ruangannya. Setelah itu kami membahas dan bercerita sedikit tentang proyek apa yang mau dikerjakan oleh kepala desa Sungai Bulu ini. Adapun yang dikerjakannya yakni adalah membuat perpustakaan desa. Karena mengapa desa tersebut mengambil perpustakaan desa ini? Karena sebelumnya itu sudah dimusyawarahkan, musyawarah besar di desa, dan mendapat urgensi atau perankingan yang pertama. Disimpulkanlah proyek ini dalam rangka untuk memajukan kemajuan para masyarakat dalam belajar. Karena di desa ini sudah mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional berupa buku dan komputer sekitar 3 buah. Untuk pendanaan sendiri adapun tujuan dari penelitian ini dalam proyek di Desa Sungai Bulu yaitu tentang bagaimana perpustakaan ini terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Kata Bapak Desa sendiri mengenai perencanaan sudah sangat matang dan proyek ini sudah berjalan sekitar, kalau dipersenkan itu sekitar 70%. Akan tetapi mungkin mengenai ancamannya atau kelemahannya yakni mungkin tentang pendanaannya. Dilakukanlah wawancara sedikit oleh kawan-kawan saya, oleh Cindy, oleh Naila, dan teman-teman lainnya. Dan diperbolehkanlah kami melihat proyek langsung di desa tersebut. Lokasi proyek tersebut ada di belakang kantor desa. Jadi kalau kita masuk ke kantor desa itu bisa langsung ke belakang ataupun lewat samping dari kantor desa tersebut karena berdekatan dengan aula. Jadi proyek tersebut sudah dibangun sekitar 70% dan memakai tukang lokal. Jadi mungkin mengenai pendanaan mungkin juga lebih murah.
tahap perencanaan. Jadi waktu tahap perencanaan program ini terdapat BPD dan tokoh masyarakat serta perangkat desa yang berkaitan untuk melakukan musyawarah. Adapun yang mengawasi proyek ini sudah sangat baik karena sesuai dengan tugas dan tujuan program tersebut atau proyek tersebut. Jadi proyek ini bisa dibilang bukan proyek besar ataupun proyek kecil. Proyek ini adalah rencana pembangunan jangka menengah. Jadi mungkin sekitar 2024 akhir mungkin akan selesai. Setelah itu kami melihat proses pengerjaan yang dilakukan setiap hari. Para tukang mengerjakan proyek tersebut dari hari Senin sampai hari Minggu bergantian, sekitar 10 orang lebih. Jadi proyek ini memang harus dikejar, kata kepala desa, harus cepat diselesaikan. Mungkin untuk faktor keberhasilan dari proyek ini atau proyek pembangunan ini adalah masyarakat yang ikut membantu, berpartisipasi dan ikut terlibat dalam pembangunan perpustakaan tersebut. Adapun mengenai pendanaan sudah terpampang jelas di depan kantor desa mengenai penganggaran untuk proyek ini. Seperti ada baliho atau anggaran yang sudah terbuka kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penutupan atau ketidakpercayaan masyarakat. Kepala desa sudah sangat terbuka mengenai anggaran. Mungkin untuk faktor penghambat dari proses atau proyek pembangunan ini yang dimana mungkin ada anggaran yang lambat atau turun sehingga menghambat pembangunan proyek perpustakaan umum ini. Dan juga di Sungai Bulu ini tidak banyak orang yang menjual material sehingga harus mencari ke sana kemari untuk mencari material ke toko bangunan. Untuk mengapa proyek ini harus dilakukan? Karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga kepala desa bilang kalau semua masyarakat ataupun masyarakat di luar desa boleh memakai akses atau teknologi dari perpustakaan ini. Seperti misalnya ingin memakai internet, akses internet ataupun memakai komputer di perpustakaan sangat boleh sekali. Karena itu dianjurkan oleh kepala desa untuk sama-sama belajar dan juga adapun implementasi manajemen proyek dalam pembangunan desa. Untuk kedepannya mungkin kata kepala desa melakukan perencanaan yang lebih detail tentang kebutuhan sumber daya, tentang waktu dan risiko yang mungkin terjadi, wallahu alam, dan melakukan evaluasi skala berkala terhadap proyek yang sedang dilakukan. Dan juga meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat seperti di dalam program sosialisasi dan masyarakat.
Mungkin untuk akses pendidikan di desa ini sudah sangat lengkap untuk SD, SMP, SMA sudah ada, dan juga banyak sekali pondok pesantren yang mungkin banyak sekali sudah ada ditemukan di desa ini. Akan tetapi untuk universitas mungkin belum ada. Semoga kedepannya kepala desa bisa memikirkan hal ini karena untuk pendidikan itu sangat penting. Mungkin untuk implementasi teknologi memakai perpustakaan dalam berintegrasi dan berbasis teknologi dan memudahkan pengelolaan dan layanan sehingga akses digital dapat dilakukan dengan baik. Mungkin kesimpulan dari proyek perpustakaan di desa ini untuk meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan masyarakat di desa maupun masyarakat luar desa. Proyek ini mencakup berbagai tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian yang sudah matang, pengarahan dari kepala desa, serta pengawasan dari berbagai pihak, sehingga semuanya berperan aktif dalam proyek ini. Untuk pemberdayaan masyarakat sudah sangat bagus karena melalui partisipasi aktif dalam proyek juga menghasilkan dampak yang baik. Dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat tercermin dari akses pendidikan, kesehatan, dan akses lainnya. Mungkin segini dulu cerita yang dapat saya sampaikan. Adapun proyek ini semoga untuk kedepannya bisa berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan stabil, dan juga harus memerlukan perencanaan yang sangat matang dalam proses pembangunan proyek tersebut. Oke, mungkin segini dulu penjelasan dari saya. Apabila banyak sekali kata yang salah dalam pengucapan ataupun dalam penulisan, saya harap untuk semoga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.